Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Materi pelajaran kita pada video kali ini merupakan materi pelajaran yang diajarkan di kelas 5 SD. Bagi kalian yang belum terlalu memahami mengenai pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran ini, kalian dapat mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, untuk memudahkan kita di dalam memahami pembelajaran ini, kita akan membahas dua buah contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 6 dibagi 1 1/4. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di dalam operasi hitung pembagian pecahan atau di dalam operasi hitung pembagian bilangan asli dan pecahan campuran saat ini, hal yang akan kita lakukan nantinya adalah mengubah pembagian menjadi operasi hitung perkalian. Kemudian bilangan pembagi nantinya ketika kita sudah mengubah operasi hitung bilangan asli dengan pecahan campuran ini, pecahan pembaginya nantinya kita akan tuliskan kebalikannya. Nah, kemudian karena saat ini kita akan membagi bilangan asli dengan pecahan campuran, maka bilangan asli ini nantinya kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa dari bilangan 6 adalah 6/1. Karena 6 dibagi 1 itu hasilnya 6. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk pecahan biasa dari bilangan asli 6 adalah 6/1. Kemudian kita masih dalam operasi hitung pembagian karena pecahan campuran 1 1/4 kita akan rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah kita akan mengalihkan penyebut dengan bilangan aslinya, kemudian hasilnya kita akan jumlahkan dengan pembilang dari pecahan tersebut. 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Per penyebut 4 ini kita pindahkan. Nah, sekarang soalnya menjadi 6/1 dibagi 5/4. Nah, sekarang semuanya sudah kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, tinggal kita akan mengubah pembagian ini menjadi operasi hitung perkalian. 6/1 kita pindahkan saja, kemudian operasi hitung pembagian kita rubah ke dalam operasi hitung perkalian, kemudian pecahan pembagi 5/4 ini kita akan tuliskan kebalikan. Sehingga kebalikan dari 5/4 adalah 4/5. Yang tadinya 5 ini merupakan pembilang, sekarang dia menjadi penyebut. Yang tadinya 4 merupakan penyebut, kita jadikan pembilang. Sehingga saya ulangi lagi bahwa kebalikan dari 5/4 adalah 4/5. Sekarang operasi hitungnya sudah kita rubah ke dalam bentuk operasi hitung perkalian. Nah, di dalam operasi hitung perkalian, kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, operasi hitung perkalian 6/1 dikali 4/5 dapat juga kita tuliskan seperti berikut. 6 dikali 4/5. 6 dikali 4 sama dengan 24/5. Atau 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 24/5. Atau bisa juga kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, karena FPB dari 24 dan 5 ini adalah 1. Kemudian pembilang 24 ini tentunya lebih besar daripada penyebut 5. Sehingga karena kedua hal ini yang saya sebutkan tadi, sehingga kita akan mengubah pecahan 24/5 ini kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 4/5. Sehingga hasil dari 6 dibagi 1 1/4 adalah 24/5 atau 4/5. Nah, kalau kalian belum mengerti, coba kita selesaikan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah 1/5/6 dibagi 2. Nah, sekarang bilangan aslinya menjadi bilangan pembagi. Nah, sama seperti penyelesaian kita pada soal yang pertama, tentunya pembagian ini nantinya kita akan rubah ke dalam bentuk operasi hitung perkalian. Kemudian 1/5/6 dan bilangan asli 2 ini kita akan rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 6 dikali 1 sama dengan 6, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Per penyebut 6 ini
tinggal kita pindahkan. Kemudian masih dalam operasi hitung pembagian, karena kita akan mengubah terlebih dahulu bilangan asli 2 ini menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari bilangan asli 2 adalah 2 per 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Sehingga pecahan biasa dari 2 adalah 2 per 1. Nah sekarang soalnya menjadi 11 per 6 dibagi 2 per 1. Sekarang kita akan mengubahnya ke dalam bentuk operasi hitung perkalian. 11 per 6 pembagian kita rubah menjadi perkalian. Kemudian kita akan menuliskan kebalikan dari 2 per 1 ini. Kebalikan dari 2 per 1 adalah 1 per 2. Sehingga sekarang menjadi 11 per 6 dikali 1 per 2. Nah 11 dikali 1 hasilnya 11. 6 dikali 2 hasilnya 12. Coba perhatikan, 11 per 12 ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Sehingga tidak bisa lagi kita sederhanakan, baik itu ke dalam bentuk pecahan biasa maupun ke dalam bentuk pecahan campuran. Kenapa demikian? 11 per 12 ini memiliki FPB yaitu bilangan 1. Tetapi pembilangnya lebih sedikit nilainya daripada penyebutnya, sehingga juga pecahan 11 per 12 ini juga tidak bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran. Sehingga 1, 5 per 6 dibagi 2 hasilnya adalah 11 per 12. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti cara membagi bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya? Mudah-mudahan dengan pembahasan 2 buah contoh soal ini bisa membantu kalian di dalam memahami cara pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran dan membantu kalian di dalam menyelesaikan soal-soal yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kalian di sekolah. Sekian dan terima kasih.